warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamna, saya dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pengertian Istihsan, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun serta Kehujahannya. Nah, yang dimana istihsan merupakan metode ijtihad yang sah dalam fikih Islam. Metode ini diterapkan untuk menetapkan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi nyata masyarakat, mengutamakan kemaslahatan umat, dan menghindari kesulitan yang ditimbulkan oleh hukum umum mengkias. Istihsan memiliki dasar syar'i yang jelas, baik dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama, atau baik pun dia kaidah fikih, prinsip, masalah mursalah, maupun ijma'. Dengan pemenuhan syarat, rukun, dan kehujahan, penerapan istihsan tetap berada dalam koridor syariat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, selain itu, penerapan istihsan memberikan refleksivitas hukum yang rasional dan adil, sehingga hukum Islam tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Metode ini memungkinkan mujtahid untuk menetapkan hukum yang tidak memberatkan umat, menjaga kepentingan umum, serta menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, istihsan menjadi instrumen fikih yang efektif untuk menyeimbangkan ketegasan hukum dengan kemaslahatan umat, sekaligus memperkuat legitimasi hukum Islam dalam kehidupan nyata. Dasar hukum istihsan itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran, hadis, dan ijma'. Syarat-syarat istihsan hanya boleh dilakukan oleh mujtahid yang kompeten dan paham kaidah fikih serta konteks hukum. Harus berdasarkan dasar hukum Islam yang sah, tidak boleh keluar dari prinsip agama. Tujuan utama adalah untuk mencapai kemaslahatan umum dan menghindari kemudaratan. Tidak boleh bertentangan dengan nas atau teks Al-Quran dan hadis yang jelas dan pasti. Nah, ada juga rukun istihsan, asas hukum dasar. Ada kaidah hukum seperti qiyas yang menjadi dasar awal. Yang kedua, alasan perubahan. Ada faktor yang membuat hukum dasar tersebut tidak sesuai, seperti perubahan kondisi masyarakat atau adanya kemudaratan. Yang ketiga, pilihan hukum lebih baik, menentukan hukum alternatif yang lebih adil dan bermanfaat. Nah, kalau kehujahan istihsan, ada ajaran agama yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Contoh, praktik dari para khalifah dan ulama terdahulu yang menggunakan istihsan untuk menyelesaikan masalah hukum, seperti Khalifah Umar bin Khattab yang menetapkan hukum tentang pembagian tanah perang dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kesepakatan ulama bahwa istihsan adalah alat hukum yang sah untuk mengatasi kompleksitas kehidupan. Mungkin hanya sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.